Maria Legislantika Turu dengan MPM 22105061. Saya dari kelas 2022B. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika dan sains. Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur, pola, dan hubungan menggunakan logika dan simbol. Ia berfungsi sebagai alat berpikir sistematis, analitis, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, berarti pengetahuan, dan merupakan usaha sistematis untuk memahami alam melalui metode ilmiah. Dapat dikenalkan kepada anak usia dini melalui pengenalan bentuk. Misalnya, menggunakan benda-benda sehari-hari yang ada di rumah, misalnya mainan, buah-buahan, ataupun blok bangunan. Ajak anak untuk mulai berhitung bersama. Misalnya, ayo anak-anak kita menghitung jumlah buah untuk masukkan ke dalam keranjang. Bantu anak untuk mengenal atau membantu mereka dalam berhitung. Kita dapat mengenalkan melalui pengenalan bentuk. Nah, seperti bentuk segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Nah, untuk membantu anak mengenalkan berbagai bentuk ini, kita dapat menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Salah satunya yaitu gelang. Nah, karena gelang ini dapat mudah ditemukan, kita dapat bertanya kepada anak, contohnya seperti, kira-kira gelang ini berbentuk apa? Biarkan anak-anak menjawab, gelang ini berbentuk apa. Nah, pengenalan bentuk ini dapat membantu anak untuk membantu anak mengenal berbagai bentuk. Kemudian kita juga dapat menggunakan benda-benda lain yang ada di rumah, seperti bentuk persegi panjang ataupun persegi tiga. Yang ketiga, kita dapat mengenalkan konsep matematika kepada anak melalui pengenalan angka. Nah, karena angka sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi pengenalan angka kepada anak usia ini sangat penting. Nah, angka-angka yang digunakan bisa menggunakan angka-angka yang mudah dulu, seperti angka 1 sampai 10. Setelah melakukan pengenalan angka kepada anak usia dini, kita bisa meminta kepada anak untuk meminta kepada mereka mengurutkan angka-angka dari angka 1 sampai 10. Ini dapat membantu mereka juga dalam kehidupan sehari-hari untuk belajar tentang angka. Keempat, yaitu konsep pengurangan dan juga penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anak usia dini, pembelajaran ini juga sangat penting untuk membantu mereka dalam pengurangan dan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, untuk membantu mereka dalam pembelajaran pengurangan dan penjumlahan, kita dapat mengenalkan penjumlahan dan juga pengurangan, dan juga dapat memberi contoh kepada anak usia dini, misalnya menggunakan angka-angka yang gampang seperti 1 tambah 1 kira-kira sama dengan berapa ya? Nah, kita dapat meminta kepada anak-anak jawaban dari 1 tambah 1 itu berapa. Dan yang kedua yaitu konsep pengurangan. Nah, sama saja seperti penjumlahan tadi, kita dapat memilih angka-angka yang gampang untuk memudahkan anak-anak mencari jawaban atau hasil dari pengurangannya. Misalnya menggunakan angka 2 yaitu 2 kurang 2. Nah, kita dapat menanyakan kepada anak-anak, kira-kira 2 kurang 2 itu berapa ya? Nah, biarkan anak-anak untuk mencari jawaban mereka sendiri. Yang berikutnya yaitu untuk pembelajaran sains. Nah, untuk penerapan pembelajaran sains pada anak usia dini, kita dapat mengenalkan sains kepada anak usia dini itu melalui kegiatan, misalnya kegiatan eksplorasi alam. Nah, untuk kegiatan ini kita dapat mengajak anak-anak untuk berkunjung misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar mereka. Ajak anak-anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah mereka, misalnya di taman bermain atau di taman bunga-bunga gitu. Nah, untuk kegiatan eksplorasi ini kita dapat mengenalkan kepada anak-anak tentang tumbuhan yang ada di sekitar mereka, tentang bunga, rumput, ataupun pepohonan yang ada di sekitar mereka. Nah, ini juga membantu mereka untuk mengenal berbagai kehidupan alam gitu, bahwa di dunia ini yang hidup bukan cuma manusia, tapi juga ada tumbuh-tumbuhan seperti bunga, rumput, ataupun pohonan, dan juga tidak hanya
untuk pengenalan sains pada anak usia dini, kita bisa membantu mereka untuk mengenal sains itu melalui kegiatan eksperimen. Nah, eksperimen yang dapat dilakukan itu salah satunya membuat hujan pelangi. Nah, untuk membuat hujan pelangi ini bahan-bahan yang digunakan itu sangat mudah. Nah, menggunakan pewarna makanan, minyak goreng dan juga air serta wadah untuk menampung air. Nah, cara kerjanya untuk membuat hujan pelangi itu kita bisa tuangkan air ke dalam gelas secukupnya saja atau seperempat gelas, kemudian tuangkan minyak goreng. Nah, setelah minyak goreng dituangkan, kita dapat menggunakan berbagai warna, ya misalkan hijau, merah, kuning atau warna apapun untuk membuat hujan pelangi. Nah, siapkan warna-warna tersebut, kemudian teteskan warna-warna tersebut di atas air dan juga minyak. Nah, setelah semuanya dituangkan ke dalam satu gelas, putar menjadi ke satu arah, kemudian kita bisa melihat bagaimana hujan pelangi itu turun atau warna-warna itu turun ke bawah, dan itu akan membuat hujan pelangi. Hal ini dilakukan untuk membantu anak-anak mengenal konsep sains. Baik, itu saja pengenalan matematika dan juga sains dalam pembelajaran anak usia dini. Sekian dan terima kasih.